Itu nggak bisa di copy ya ininya? Kayaknya nggak bisa, yang kemarin nggak bisa juga soalnya. Oke, lengkap. Berarti di ini sendiri ya? Jadi yang nge-record siapa? Udah enggak? Oke, terima kasih Mbak Farah. Kok kasusnya unik ya? Biasanya ada yang bahas sediaan, ini bahas studi kasus. Nah, misalnya kok dilapor gara-gara salah produksi obat. Aduh. Kopiannya udah aku kirim ke grup, terus daripada nulis. Mantap, makasih Mel. Ini maksudnya gimana toh? Jadi bikin injeksi harusnya asam tranek harusnya bupivakain, tapi yang dimasukin tuh malah asam tranexamat apa gimana? Aku pahamnya sih gitu. Iya. Tapi masa bisa ya, padahal kan namanya beda jauh. Mungkin nama lain asam tranexamat apa dulu gitu. Mungkin mirip. Iya, sesuai yang dimaksud. Oh, jadi sebenarnya yang dimaksud itu bupivakain gitu ya? Terima asam. Ya udah pasrah lah ya. Salah kok. Sebagai apoteker sekali dengan jika Anda diminta pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Bupivakain tuh nama brandnya apa sih? Markain. Nama lainnya apa? Apa ini? Bupivakain tuh obat bius sih, anestesi. Langsung ke yang solusi itu ya, solusi. Kalau tranexamat tuh neksamin. Buat apa ini? Menghentikan perdarahan. Bagaimana jika ada diminta pertanggungjawaban? Itu berarti udah beda fungsi nggak sih? Asam tranexamat tuh buat menghentikan pendarahan, bupivakain tuh buat bius. Terus Iya beda jauh kayaknya. Ketuker gitu ya bahan aktifnya. kok bisa ya gimana gitu loh? Maksudnya kayak Aku barusan buka Google atau ini di kompas.com ini ada ampul Dufan. Apa? Kelihatannya mereka itu mirip gitu loh. Banyak kasus mereka ketukar. Oh, penulisannya mirip. mirip dalam artian apa, Tak? Entah, Fisik belum baca. Oh, bentuk bahan aktifnya mirip. Kelihatannya juga. Aku baca kayak punya Eta itu yang mirip tuh bungkusnya, jadi tutupnya tuh mirip. Itu tutup ampulnya gitu atau gimana? Kalau ampul kan dia udah jadi sediaan, dan ini kesalahannya pas diproduksi nggak sih? Oh, kayaknya pas produksi lah sih, kayak salah ambil obat. Salah tinggal. Bisa jadi itu sih salah waktu apa ambil packagingnya gitu loh, kayak atau salah ngasih label gitu, kayak ketuker. Bisa nggak sih? Bisa juga karena ini nggak sih? Karena penempatannya. Jadi tidak ditempatkan, kan harusnya tuh bahan aktif tuh
mereka punya tempatnya tersendiri nggak sih? Mm-mm. Jadi dari pas lagi datang itu kan waktu itu kita seperti sini bahan aktif tuh kalau datang di karantina dulu terus dipisah-pisahin sama siapa ya? Sama RND ya? Enggak ya? Research and Development bukan. Ya pokoknya dipisah-pisahin dulu. Bisa jadi nggak sih? Jadi salah naruh di awal karena ke depan-depannya karena berpikir itu asal sana ambilnya gitu. Apalagi salah waktu mengambil packaging. Salah bukan penyimpanan apa ya bahasanya? Yang ngatus tadi loh. Salah penempatan. Ya. Salah pelabelan apa? Kok bisa apa salah label? Bisa jadi kayak mereka produksi dua-duanya itu kan. Nah, terus sama waktu produksi asam tranexama terus salah pelabelan jadi bupivacain itu juga bisa jadi. Salah pelabelan ya? Itu solusi nomor 1 sama 2 mirip nggak? Bisa jadi satu. Oh iya ya, jadi dijatuhin aja ya? Nomor 2 aja. Nomor 2 aja. Satu tidak bisa. Terus apa lagi? Kan analisis masalahnya sudah. Terus Itu maksudnya kita tanggung jawab itu gimana sih? Terus tadi yang analisis masalah yang dari Farah salah pelabelan. Kayak kemungkinan proses produksi berbarengan terus terjadi salah pelabelan gitu. Kita tanggung jawab di bagian mungkin ngecek itu nggak sih pelabelan di bagian gudangnya. Apa pakai capa-capa itu? Pakai nggak? Bukan di QA-nya saya salah. iya, QA ya. Yang itunya QA ya? Ya, akhir. Kemungkinan pada proses produksi. Terus boleh di zoom in nggak? Kegedean. Ya. Oke. Solusinya berarti kalau Ditarik semua dulu nggak sih dari Iya, ditarik peredarannya. ditarik peredarannya, kemudian ini nggak sih mengecek lagi barang yang ada di dalam Habis ditarik terus ini ganti packaging atau desain label kayak gitu. Ya. Dengan packaging atau desain label. Kalau berdasarkan berita yang di-share Eka itu tuh berarti mau nggak mau ganti packaging nggak sih? Soalnya ampulnya tuh bener-bener sama, yang bedain tuh cuma labelnya doang. Oh iya, mirip ya. itu Cover. Ya.
kayak menyelesaikan persoalan hukumnya. Itu juga termasuk solusi tuh diselesain dulu. Iya. Tapi kalau seumpamanya yang salah ampulnya kan, apa namanya? Kalau yang gara-gara ampulnya ambil kan berarti yang salah bukan industrinya, yang salah yang injeksi, nggak dicek dulu. Aku juga mikir kayak Eta sih. Tapi sebenarnya tuh mereka beda, ada perbedaan. Kok aku mikirnya labelnya itu kayak salah toh. Bukan udah sampai rumah sakit itu labelnya salah. Jadi perawat yang mau nyuntikin itu malah ngirane isinya asam tranexaman, tapi bukannya isinya bupivacain itu loh. Berarti industri yang salah ngelabeli gitu maksudnya. Oh, sepahamku. Ini yang di berita ini bahas catch cover itu. Jadi melanggar registrasinya BPOM nggak ada catch covernya gitu. Catch cover tuh isinya informasi minimal obat kayak nama, besar kemasan, nama bahan, produsen, NIE, tanggal produksi, dan batas kadaluarsa. Nah ini yang nggak ada tuh aku nggak tahu apa. Atau mungkin gara-gara itu jadinya nggak mencantumkan informasi minimal, jadinya bisa bikin salah administrasi. Ini dianalisis masalah mungkin apa ya, SOP-nya mengabaikan SOP di awal. Apa ya, operator ya. Operator yang menjalankan SOP kan, operator tidak Mengabaikan. Operator mengabaikan. Jika keperluannya kemudian dapat dengan packaging atau desain label, analisis masalah kali ya. Maksudnya Terus aku ada baca tuh kasusnya mix up saat pengemasan kemasan sekunder. Jadi tuh salah ngasih label. Terus gimana kalau proses pelabelan antar sediaan itu tuh harus diperhatikan waktunya juga gitu, paham nggak? Jadi kayak sediaan tranexamat dulu semuanya sampai habis, terus baru yang bupika itu. Jadi mix up pada proses mix up pada proses beneran. Bener. Pemasaran sekunder. Ini QA-nya bermasalah nggak ya berarti? Atau QC-nya? Kan harusnya kan ada QA sama QC kan di akhir buat ngecek kayak
kadarnya, terus identifikasi itu beneran itu apa enggak. Lebih Kalau ke misalkan QA ada, sih. gimana Mam? Lebih ke PA kayak gitu. Ya antara dua itu gitu loh. Kan ada kayak uji identifikasi sediaan kan. Itu kayak memastikan itu sediaannya bener isinya itu apa enggak. Berarti ini kayak QA sama QC-nya enggak sih? Atau QA-nya doang? Berarti selanjutnya investigasi Pada bagian QA. QA dan QC. Oh iya, sama ini nggak sih kita investigasi batch penulisannya apa? Batch apa? Batch manufacturing record. Sih, bagian terus apa lagi? Ada lagi kah? Ini ada UU-nya, ada undang-undang. Dari berita itu kayaknya perlu, kan nanti nomor izin edarnya dicabut kan. Terus kayaknya kita perlu ngajuin lagi, terus sama ngajuin CPOB yang baru juga. Jadi Bapak mengajukan CPOB baru ya. CPOB itu ada lagi